Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah hantarkan kami di tempat ini dengan selamat Yesus, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Sebentar kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus, Kau Allah hadir di tempat ini. Kau Allah yang melawat kami, Kau Allah yang menyembuhkan kami, Kau Allah yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada siang hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagi lagu, biar kita bawa kerinduan kita, haus kita akan Tuhan, menghampiri tatanya yang kudus. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu seperti
pandang Kau selalu Yesus. Kami kagum akan-Mu Tuhan, berkasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangmu dan ku pandang di tempat mulia.
kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Beri salam satu dengan yang lainnya. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, rahmat baik dalam kehidupan kita. Ya, dalam setiap langkah kita selalu mengingat akan kasih Tuhan. Dia sangat baik. Haleluya. Tuhan, Dia Allah yang baik, sungguh baik. Dia selalu Allah yang memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap beban kita Dia gantikan. Selamanya kita mau hidup di dalam Dia. Haleluya. Katakan segala bebanku pun ditanggung.
Haleluya. Kita mau terus bersuka cita dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau kata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Walaupun setiap doa-doa kita belum Tuhan jawab. Tapi kita mau katakan, Tuhan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, Yesus kami terus menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, kan tetap menyembah-Mu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Katakan lagu bahkan di dalam hatiku. Katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Jujur kadang aku lalai, sandar pada kekuatan-Mu dalam
setiap persoalan saudara. Katakan perkataan iman dalam hatimu, sampai telingamu mendengar, sampai jiwamu percaya, sampai hatimu pun percaya, sehingga timbul pengharapan dalam Tuhan, iman dalam Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami tak sendiri Tuhan, dan setiap masalah kami Yesus, Kau selalu ada Tuhan. Datang di dalam api-Mu Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Yesus. Ku kan menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kami kan bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang ada Tuhan setiap keadaan kami Tuhan, yang bersedia posisi kami Tuhan. Bapa, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan urapan-Mu ada atas dia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap hati daripada kami Tuhan. Sehingga menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu ditabur oleh hamba-Mu Tuhan. Itu boleh tumbuh subur di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan kepada hambanya, Bapak Evangelis Pak Yamco. Silakan waktu dan tempat. Ya, puji Tuhan. Kita dapat berkumpul di tempat ini semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Riki dan Ibu Maria yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, kita percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, baik. Kita akan lihat apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kita pada siang hari ini. Baik, tolong multimedia, kita akan buka Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Baik, kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian. Pasal kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap-siaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gurun Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Ya. Inilah saat-saat di mana penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ya, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa ini, ya, merebut tanah Kanaan untuk bangsa Israel, dan Yosua disuruh untuk memimpin baik dalam berperang maupun memimpin bangsa ini, ya. Kenapa Yosua bisa terpilih? Kita tahu Yosua adalah salah satu abdi Musa yang dimana dia sudah lama mengikut Musa. Dia tahu bagaimana Musa
memimpin dengan penyertaan Tuhan kepada Musa. Ya, Yosua mungkin gentar untuk pertama kali dipilih ya jadi seorang pemimpin yang notabene dia tahu bangsa yang bagaimana yang dia pimpin. Bangsa yang penuh dengan komplain, bangsa yang penuh dengan keluh kesah, bersungut-sungut, tidak berterima kasih, ya. Itu semua dapat dilakukan Musa karena adanya penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, jangan khawatir, aku menyertai kamu seperti aku menyertai hambaku Musa. Ya. Penyertaan Tuhan itu memang harus begitu pula dengan kita, saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini kita nggak tahu ke depannya. Tuhan telah pimpin kita dari bulan Januari sampai ke bulan Maret ini. Bulan Maret baru kita masuki hari pertama. Untuk ke depannya kita nggak tahu apapun yang terjadi. Ya, kalau kita mendengar berita tadi pagi begitu santer, ya, di mana dunia digoncangkan dengan penyerangan Amerika bersama Israel untuk menyerang Iran. Itu merupakan suatu hal yang besar. Seluruh pengamat-pengamat politik, terutama pengamat ekonomi, mereka sudah ada prediksi-prediksi yang akan dampaknya terhadap negara-negara lain, termasuk juga negara kita Indonesia. Kalau perang itu membesar, maka dari segi ekonomi akan berpengaruh sangat besar sekali. Maka dari itu, ya, begitu pula Tuhan menyertai Yosua, maka kita juga harus percaya Tuhan menyertai kita. Ya, penyertaan Tuhan itu harus kita miliki. Karena di dalam kehidupan kita, untuk jam-jam berikutnya, untuk minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya, kita tidak bisa apa-apa. Kenapa kita harus memiliki penyertaan Tuhan? Baik, kita akan lihat kenapa kita harus memiliki penyertaan Tuhan. Kita akan buka 1 Petrus yang kelima ayat yang ke-8. Tolong terima dia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, keadaan kita sekarang ini bukan saatnya lagi kita istilahnya berleha-leha. Sebagai anak Tuhan harus lebih giat lagi. Kita harus sadar dan berjaga-jaga, ya, karena si jahat itu mencari segala celah untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita. Anak Tuhan hanya satu-satunya pengharapan, yaitu kepada Tuhan. Ya. Seringkali kita sebagai umat diingatkan selalu, ya, untuk selalu membaca firman Tuhan, ya, untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Ya, baik, kita akan kupas. Lihat dari ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 tadi.
Yosua 1 ayat yang ke-8, di sini kita dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan janganlah kita lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Bagaimana sih caranya biar Tuhan dapat menyertai kita? Di sini dikatakan kita mengkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Banyak sering saya dengar dari teman-teman juga, saya udah rajin setiap hari saya baca firman Tuhan. Ya, siang, malam saya baca, ya kan. Tapi kenyataannya saya begini-begini aja katanya, nggak ada kemajuan. Lalu saya bertanya kepada dia, kamu baca siang dan malam baca firman? Baca. Lalu kamu dapat apa? Saya bilang. Dia bilang, ya gitu aja, firman Tuhan ngingetin doang katanya. Nah, di sini dah letak kesalahan daripada anak-anak Tuhan. Firman-Nya jelas mengatakan bahwa firman baca itu betul, kita membaca firman Tuhan. Ya. Tapi harus diperkatakan dan direnungkan. Ya. Percuma kalau kita itu satu hari baca puluhan ayat, tapi itu hanya lewat saja. Ya, tidak masuk ke pikiran kita dan hati kita. Firman Tuhan itu memang harus kita bacakan, dikatakan berkata kan firman Tuhan dan merenungkannya. Di saat kita membaca dengan suara yang rantang, suara yang terdengar, ya, otak ini berpikir, apa maksudnya firman ini? Ya, lalu hasilnya itu nanti baru bisa masuk ke dalam hati kita. Itulah yang harus kita lakukan. Selama ini mungkin kita sudah hanya baca firman lewat, ya kan, baca banyak juga percuma. Karena apa? Banyak kesibukan-kesibukan kita yang akan membuat apa yang kita baca itu terlewatkan, terlupakan. Kalau kita merenungkan firman, walaupun satu hari hanya satu ayat, tapi kita renungkan betul-betul, itu bisa membersihkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan itu kalau kita renungkan, kita pikirkan, hasilnya itu akan mengisi ruang hati kita. Nah, hati kita itu saya umpamakan sebuah gelas. Nah, selama kita melakukan aktivitas hari ke hari itu banyak ya kotoran-kotoran yang mengisi ruang-ruang hati kita. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Nah, gelas kita ini penuh dengan air kotor misalkan. Ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu akan menetes air-air jernih, air-air murni yang untuk mengisi gelas hati kita yang sudah hitam. Lama-kelamaan kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, tetesan air murni itu akan membersihkan hati kita yang sudah penuh dengan air kotor tersebut. Maka daripada itu, jangan lupa setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Memang hal tersebut tidak mudah dapat kita lakukan. Mungkin dengan kesibukan kita, ya, dengan segala keperluan kita bangun pagi, bangun,
Ya. Apalagi ibu-ibu bangun sudah pikirannya udah siapin makanan apa, harus bangunin anak, ya enggak? Waduh, dia mau sekolah, pikirannya udah situ. Mau masak apa ini hari untuk mempersiapkan semuanya. Tapi semua itu dapat kita lakukan untuk merenungkan firman Tuhan itu nggak perlu lama sebenarnya. Kita bangun pagi hanya cukup 15 sampai setengah jam. Itu berfaedah, berguna sekali untuk kita. Karena firman Tuhan yang kita renungkan itu membersihkan pikiran dan hati kita. Pikiran hati kita kalau bersih, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup kita nggak tahu ke depannya. Tapi dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya itu Tuhan pasti menyertainya. Kenapa saya katakan kalau orang yang merenungkan firman Tuhan, itu penyertaan Tuhan ada padanya. Karena kita berpacu kepada ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan Tuhan itu adalah firman. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, jadi artinya juga kita menyatu dengan Tuhan. Jadi kita ada hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita ada hubungan, pasti kita ada masalah, kita ada persoalan, ya. Karena kita ada hubungan, maka kita saat kita minta pertolongan, pasti ditolong, ya. Seperti saya, mungkin saya nggak ada hubungan sama Pak Riki. Ya, nggak mungkin Pak Riki bisa memberikan saya kesempatan untuk membawakan renungan di tempat ini. Karena saya ada hubungan, saya kenal, maka Pak Riki bisa memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya kan, begitu pula dengan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak ada hubungan, ya maka Tuhan nggak kenal siapa kamu. Ya, kalau kita ada hubungan, maka Tuhan akan tahu bahwa umatnya, oh ini anakku, akan segera ditolong. Ya, seperti Tuhan berkata kepada Yosua, aku akan menyertai kamu, maka Tuhan juga pasti menyertai kita semua. Amin. Ya. Baik, kita akan lihat yang kedua. Ya, kita akan lihat yang kedua adalah di ayat yang ke-7. Tadi Yosua 1 ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7. Ya, di sini dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Di sini berbicara hati yang kuat adalah hati yang sabar. Ya, saya menyimpulkan bahwa hati yang kuat itu adalah hati yang sabar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, setelah kita di poin yang pertama merenungkan firman Tuhan, ya, pikiran kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, maka kita juga akan memiliki kekuatan hati, yaitu memiliki kesabaran. Ya, kita harus sabar dalam menghadapi segala situasi, sabar menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, ya, tekanan-tekanan yang ada. Kita harus sabar. Persoalan kita, ya, persoalan kita, masalah kita,
gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah masih ada, tapi kita harus sabar, ya, sabar dalam hal apa? Kita harus TWT. Tahu artinya TWT? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita harus sabar. Kalau sudah waktunya Tuhan, persoalan kita, masalah kita akan ditolong. Kita harus sabar. Nah, sabar itu penting. Kalau kita nggak sabar, melakukan tindakan-tindakan kita, itu akan membuat kita rugi sendiri. Seperti tadi saya katakan, hati kita adalah upamakan gelas. Ya, kalau kita tidak sabar melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka gelas-gelas kita itu akan diisi lagi oleh air-air kotor. Masuk lagi, ya. Gelas itu harus diisi dengan air-air jernih, yaitu berupa renungan firman Tuhan yang kita dapatkan di poin pertama. Di sini dikatakan lagi, teguhkanlah hatimu. Dan pengertian teguh hati itu adalah yakin, keyakinan. Hati kita teguh, kita punya keyakinan. Kita yakin Tuhan pasti tolong dalam segala masalah kita. Ya, seperti Yosua. Yosua sudah dipimpin oleh Tuhan dan dia yakin. Ya, yakin bagaimana? Mari kita lihat firman Tuhan. Tolong multimedia kita akan buka Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Ya, Yosua 24 ayat ke-15 saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua karena sudah melihat penyertaan Tuhan di dalam kepemimpinannya, di dalam hidupnya, Yosua mempunyai keyakinan yang besar bahwa kalian boleh beribadah kepada siapapun, tapi aku dan sekeluargaku beribadah kepada Tuhan. Inilah satu komitmen keyakinan yang harus kita miliki juga. Bahwa apapun yang terjadi, masalah masih ada, persoalan yang masih ada, kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Dan kita yakin bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita jangan goyah hati kita melihat permasalahan, melihat persoalan, ya. Jadi datang mungkin ada kenalan teman kita, ada yang kita kenal, ya, membuat hati kita goyah. Ya, datang bilang, Ci, engkau ada masalah ya? Oh, saya juga dulu begitu. Saya bisa nih kenalin sama orang pinter. Ya gak? Dia bisa membereskan persoalan Ci, bisa mengkasih solusi, ya, bisa mengkasih jalan. Hati-hati saudara. Kalau hati kita gak yakin dengan apa yang kita percaya, kepada Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus yang hidup, kita bisa ke bawah. Kita bisa ikut di dalam ujuk rayuk daripada si jahat. Ya. Maka daripada itu hati kita harus sabar. Sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Dan kita juga harus
hati kita teguh, yaitu ya keyakinan kita itu teguh. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Baik, kita akan lihat lagi poin yang berikutnya, yaitu tetap di ayat yang ke-7. Tetap di ayat yang ke-7, yaitu dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dalam hal bertindak hati-hati itu, kalau orang bertindak hati-hati, itu dia orang dewasa atau anak-anak? Tentu orang dewasa. Orang dewasa itu akan bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati ini adalah cenderung kedewasaan. Tuhan ingin kita dewasa. Dewasa dalam iman kita, dewasa dalam kita bertindak, ya. Dewasa dalam kita mengambil keputusan, dewasa kita mengambil keputusan yang baik. Ya. Kadangkala ya ada orang yang saya temuin ya, dia bingung dengan keputusan yang dia ambil sendiri. Kenapa saya bisa ngambil keputusan ini ya katanya. Saya bingung katanya. Kok saya bisa ngambil keputusan ini gitu. Nah itulah waktu saat dia mengambil keputusan, dia tidak dewasa. Ya, mengambil keputusan orang dewasa itu harus memikirkan untung ruginya. Ya kan, putusan ini bisa membuat saya rugi nggak ya? Membuat saya mundur kayak dari komunitas, membuat saya mundur kah dari iman saya. Ya, orang dewasa itu bertindaklah hati-hati. Ya, lain kalau halnya dengan anak-anak. Anak-anak itu akan bertindak ya tanpa memikirkan efek sampingnya, tanpa memikirkan kemudiannya bagaimana. Ya, dia lakukan. Ya, apalagi anak-anak gampang tersinggung, ya kan, lampang marah. Ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, yang dewasa iman, maka kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah ambek. Ya, kita mau mengerti keadaan orang lain, kita mau mengerti ya kan, bagaimana teman-teman komunitas kita ya. Nah, dalam hal kedewasaan juga itu menuntun kita tidak berbuat kesalahan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, poin ini juga berupa kalau kita tidak dewasa, itu hati kita itu akan diisi lagi dengan air-air kotor yang membuat hati kita tidak menyukakan hati Tuhan. Ya, memang pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka sama tingkah laku kita atau perkataan kita. Ya, tapi sebaliknya juga tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Makanya sebagai anak Tuhan yang dewasa iman harus mengerti, oh teman komunitas saya gini, mungkin dia lagi lemah, nah, mungkin dia lagi nggak mood istilahnya. Ya kita sebagai yang imannya lebih dewasa harus mengerti keadaannya. Ya, gitulah Tuhan ingin kita bersikap dewasa, baik dalam bekerja, baik dalam komunitas, ya, bersikaplah
dewasa. Nah, baik, kita akan masuk lagi poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah di ayat yang ke-7 juga. Ayat ke-7 juga dikatakan di situ, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau akan pergi. Nah, di sini Tuhan katakan, kalau engkau mau disertai oleh aku, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya kanan dan kiri itu banyak hal-hal yang akan membuat kita menyimpang. Ya. Banyak hal-hal, mungkin hal-hal yang sederhana sekali. Hal-hal yang sederhana sekali, yaitu apalagi lagi sekarang lagi fenomenanya tuh banyak anak-anak Tuhan juga termasuk di dalamnya, ya, cinta hewan, sukain hewan, ada yang suka kucing, ada yang suka anjing, ya enggak? Nah, oh, anak Tuhan suka kucing, suka anjing, salah ya? Saya katakan enggak salah. Cuman ada hal-hal yang tadinya saya nggak tahu. Ya, kebetulan dekat rumah mertua saya itu ada satu encinci yang dia guru Mandarin, jadi dipanggilnya Lause. Dia melihara kucing banyak. Ya, kucingnya saya katakan ya kucing ras juga bukan. Kucing hanya kucing biasa ya, seperti kucing-kucing liar gitu. Nah, di sini terus saya tanya sama dia, Lause, kucingnya banyak nih. Iya, katanya. Ini kalau kita memelihara kucing, kasih makan kucing, mendatangkan hoki, katanya. Ya, kita akan diberkati, katanya. Oh, gitu. Nah, saya orangnya kepo. Tambah saya tanya lagi, kok itu ada yang diperban? Iya, itu habis saya bawa ke dokter, katanya. Karena itu kucing perempuan, jadi saya KB, katanya. Saya kaget, hah, masa iya? Lause? Iya, ini saya KB supaya dia nggak hamil, katanya. Kalau hamil kan ini banyak anaknya di rumah saya, katanya. Terus saya bilang, mahal dong biayanya. Yang mahal, katanya. Saya KB kucing ini aja 1,5 juta, katanya. Oh iya. Terus dia bercerita lagi, bukan itu aja, katanya. Ya, saya baru kemarin pulang, katanya. Saya bawa teman saya, dia mau miara anjing, katanya. Bawa kemana? Saya penasaran, saya tambah kepo saya. Saya tanya lagi, ya kan, bawa kemana? Ya, saya bawa dia sama anjingnya ke orang pinter, katanya. Orang pinter itu bisa berbicara sama kucing dan anjing, katanya. Saya bingung, hah? Waduh, saya jadi penasaran, tambah penasaran. Kenapa gitu, Ci? Iya, kenapa gitu, Lause? Iya, karena kita yang mau miara kucing, mau miara anjing, ya, kita cocok enggak nih sama piaraan kita, ya. Itu kita bawa, kasih dia lihat, katanya. Ya kan? Lalu apalagi tuh Lause, saya bilang, saya tanya lagi kan. Iya, kita bawa, nanti dia tanya tuh tanggal lahir kita, tahunnya, nama kita. Nah, nanti dilihatin, dihitungin, katanya. Ini kucing cocok apa enggak sama kita? Atau ini anjing cocok apa enggak sama kita? Kita yang miara bawa hoki apa enggak, katanya. Oh, begitu Lause, saya bilang. Terus langsung kalau dibawa ini, enggak, biasanya enggak sekali, katanya. Banyak tuh, katanya, bisa berkali-kali balik lagi, katanya. Karena kalau enggak cocok, ganti tuh kucingnya atau anjingnya diganti. Nanti sampai cari cocok, katanya. Oh begitu, saya baru ngerti. Saya bilang, ya maklum, kita kan lahirnya di tahun 60-an, jadi nggak ngerti hal-hal yang begitu. Ya, saya juga bingung, bisa dilihat, katanya, bisa dihitung, katanya dia.
Terus saya nanya lagi, Ustaz, itu orang pintar ngitungnya bagaimana? Yang kayak di film-film bukan? Ya kalau kita lihat di film-film kan film silat, kalau ngitung kan pakai jari nih begini-gini. Begini bukan Ustaz. Iya katanya dihitung-hitung begini. Oh dalam hati saya, ya saya juga bisa ngitung-ngitung begini mah. Ya kan? Kalau saya jadi orang pintarnya juga nggak mungkin saya kasih sekali balik. Betul dong? Ah, saya nanya model, Ustaz sekali nanya itu memang berapa duit? Ya ada yang 350, ada yang 500.000 katanya. Saya bilang, hah mahal amat Ustaz? Iya. Oh begitu. Nah kalau saya jadi orang pintar juga, saya nggak bakalan sekali saya kasih, oh ini cocok pulang. Enggak, ya enggak. Kita juga punya hitung-hitungan. Ntar lu gue bikin 2 kali, 3 kali balik. Betul enggak? Dia kan berarti nyetor duit ke kita. Ya enggak? Begitu pun orang pinternya. Nah kenapa masalah ini saya sampaikan? Ya banyak termasuk anak-anak Tuhan. Mereka cinta hewan, cinta kucing, cinta anjing, ya maupun hewan yang lainnya. Itu semua enggak salah. Boleh lu mencintai anjing, cinta kucing ya, bahkan sampai anjing tidur bersama, kucingnya dibawa tidur bersama, ya kan? Itu enggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah penyimpangan-penyimpangan ini yang si jahat lakukan. Membuat anak-anak Tuhan menyimpang. Ya. Sehingga istilahnya orang pintar. Apa bedanya sama peramal? Ya, dia itu udah termasuk peramal. Kalau kita bawa juga, kalau kita tidak mengingatkan kepada anak cucu kita yang cinta hewan, kalau mereka melakukannya, berarti kita sudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Menyimpang kanan dan kiri di sini adalah berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan kita, Tuhan bilang jangan engkau menyimpang, engkau tetap on the straight di jalannya Tuhan. Ya, banyak juga sekarang anak Tuhan, saya pernah dengar juga ya, anak-anak Tuhan di mana hewan piaraannya meninggal, lalu dibawa katanya ada tempat kremasinya. Ya, saya juga baru tahu ada tempat kremasinya. Jadi dikremasi, debunya disimpan seperti manusia yang dikremasi, debunya disimpan katanya. Nanti suatu saat kalau yang punya rindu sama piaraannya bisa datang, ada fotonya. Saya juga kadang-kadang berpikir, Tuhan kenapa hal-hal begini terjadi? Ternyata Tuhan kasih tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan nih. Iblis sekarang enggak pakai nakutin anak Tuhan itu dengan datang hal-hal yang spektakuler. Ya, mungkin si iblis itu datang dengan wajah yang seram apa di depan kita udah tahu, kita akan tengking dalam nama Yesus. Tapi sekarang yang membuat anak-anak Tuhan itu tidak taat lagi pada jalur Tuhan, ya itu hal-hal yang kecil. Ya salah satu contohnya ya ini, banyak anak Tuhan ternyata ya mereka kurang mengerti atau mungkin orang tuanya tidak mengajarkannya, ya atau mungkin dalam sehari-hariannya dia tidak memperkatakan firman Tuhan serta merenungkannya, maka hal ini akan terjadi. Ada penyimpangan, kita tidak taat lagi di jalurnya Tuhan. Kalau kita tidak taat, ya, terus kita tidak dewasa, ya, terus kita tidak sabar, ya, maka penyertaan Tuhan itu enggak sempurna di dalam hidup kita. Bukannya Tuhan kurang powerful, kurang kuasa,
Tuhan penuh dengan kuasa. Tapi tergantung diri kitanya. Kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Kita bisa gak menerima penyertaan Tuhan? Ya, karena penyertaan Tuhan di poin pertama tadi, kalau kita merendungkan Tuhan, melindungkan firman Tuhan, Tuhan itu sendiri, itu sudah tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan kalau ada di dalam hati kita, berarti Tuhan sudah menyertai kita. Ya. Kita punya masalah, kita punya persoalan, jangan terkecoh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Banyak kadang-kadang kita lihat persoalan, gunung persoalan, gunung masalah tetap masih ada walaupun kita sudah taat. Ya. Walaupun kita sudah rajin beribadah. Nah, tapi gunung persoalan, gunung masalah masih ada. Tapi kita harus tetap taat, kita percaya, ya kan, pertolongan itu dari Tuhan. Nah, betul gak sih segala masalah itu pertolongan dari Tuhan? Ya, baik, multimedia, tolong kita lihat satu ayat, yaitu Yesaya ke-41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Ya. Sini firman Tuhan berkata, saya bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Di sini jelas Tuhan sendiri yang akan memegang tangan kita, menuntun kita dan akan menolong kita. Jadi saudara, walaupun persoalan itu masih ada, masalah itu masih ada, namanya orang hidup pasti penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Kadang-kadang masalah satu baru aja selesai, datang lagi masalah. Persoalan satu baru selesai, ada lagi, ya. Selama masih hidup, persoalan, masalah masih ada. Kita harus tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Ya, karena firman-Nya berkata, aku sendiri yang akan menolong kamu. Ingat itu, ya. Jangan kata kita orang hidup punya masalah. Orang mati aja punya masalah. Ya, saya pernah nemuin waktu saya ke rumah duka. Ya, saya juga heran. Ya, kalau nggak salah di Jabar Agung. Ya, kita lagi ke rumah duka, ada teman dari GMC yang meninggal. Itu orang tuanya, lalu jarak berapa itu ruang yang lain ada ribut-ribut besar gitulah. Sampai ini itu pada cerita, itu kenapa kok ribut? Iya katanya, itu bapaknya meninggal, anaknya ada 3 lelaki, jadi lagi pada ribut, perebutin kewe, sedangkan bapaknya aja belum dikubur. Coba bayangin, ya. Jadi saat orang meninggal aja ada masalah, ya. Jadi kita kalau memang ada masalah, kita jangan khawatir. Tuhan menyertai kita, ya kan? Tuhan pasti menolong kita. Baik, ya. Kita akan lihat yang berikutnya lagi, yaitu saya akan berbicara mengenai berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Kita lihat berkat Tuhan itu apa sih berkat Tuhan? Ya, kita lihat di Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33.
Sebab penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu satu paket. Ya, kalau kita disertai Tuhan, pasti berkatnya juga menyertai kita. Ya, kita lihat. Ya, firman Tuhan berbunyi begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, firman Tuhan jelas. Kalau kita mau menggali kebenaran, ya, mau mencari Tuhan dulu, kita renungkan firman Tuhan, ya, otomatis Tuhan menyertai kita dan berkatnya itu apa dikatakan di situ? Itu tambahan, bonus, istilahnya itu bonus. Kalau kita hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita akan menerima bonus. Ya, seperti kita juga bekerja kepada bos, kalau kerjanya kita beres, ya kan, jujur, teliti, ya kan, loyalitas terhadap perusahaan, maka bos juga akan memberikan kita bonus, ya. Nah, seperti mungkin yang bekerja nih, sebentar lagi akan terima THR, ya. Nah, itu merupakan berkat. Nah, kalau ada dapat THR yang gede, yang di atas lebih dari apa yang diharapkan, yang didoakan, ya itu merupakan bonus yang spesial bagi anak-anak Tuhan. Ya, itu bos. Ya, asal kita setia kepada Tuhan, kita di jalurnya Tuhan, penyertaan Tuhan ada, maka itu satu paket, ada penyertaan dan berkat Tuhan juga menyertai kita. Dan yang kedua mengenai berkat, itu kita harus memiliki rasa peduli. Rasa peduli, ya. Rasa peduli itu gini, rasa peduli itu luar biasa, sangat besar kuasanya. Ayub itu kalau kita baca di kitab Ayub, itu Ayub dipulihkan karena dia punya rasa peduli terhadap sahabat-sahabatnya. Baik, multimedia kita buka lagi satu ayat lagi, yaitu Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, Ayub dipulihkan Tuhan setelah dia punya rasa peduli terhadap sahabat-sahabatnya. Ya, keadaan Ayub waktu saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Apakah dia sudah pulih? Belum. Kondisinya semua habis. Dia sendiri kena penyakit, harta benda semua habis, anak semua habis. Ya. Tapi dia tahu, karena di Ayub yang ke-6 kalau kita baca, itu Ayub kesel, kecewa sekali sama sahabat-sahabatnya. Dan dia tahu, ya, Tuhan pasti murka terhadap sahabat-sahabatnya. Tapi dia punya rasa peduli. Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan mengindahkan. Tuhan mengampuni sahabat-sahabatnya. Setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Ayub dipulihkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita juga mau dipulihkan, kita harus mempunyai rasa peduli. Ya, rasa peduli
sebagai anak Tuhan peduli terhadap orang tua kita, ya. Peduli begitu juga sebagai orang tua harus peduli terhadap anak. Ya. Kita juga harus peduli terhadap komunitas kita. Ya. Dari teman-teman komunitas mungkin ada yang mengalami masalah, persoalan, ya kita bantu. Minimal kita bantu dalam berdoa, mendoakan mereka. Ya, begitu pula juga kita harus peduli, ada rasa peduli terhadap tempat ibadah kita, kepada pemimpin, gembala sidang, ya kalau di PM ini kan Pak Riki dan Bu Maria, ya minimal kita juga bawa doa di dalam doa-doa kita untuk kesehatan Pak Riki dan Bu Maria. Ya biar Tuhan tolong kita semua. Ya, walaupun hidup kita nggak tahu ke depannya, persoalan, masalah masih ada, gunung-gunung yang besar masih ada, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan akan memberkati kita. Amin ya saudara ya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worship leader dan singer boleh bantu. Kita nyanyikan sebuah lagu, walaupun gunung itu tak berlalu. Di rapnya aja, ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu indah. Pribadimu tak akan berubah. Banyak aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya, walaupun gunung persoalan, masalah kita masih ada, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan akan memberkati kita. Ya. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi masalah persoalan itu semua kita hadapi dengan sendiri. Tapi Tuhan menyertai kita. Baik, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu siang hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini boleh menguatkan hati pikiran kami. Kami akan tetap teguh. Kami akan tetap dewasa mengambil tindakan. Kami tetap akan taat, tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena kami percaya pertolongan kami adalah dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah meteraikan firman-Mu. Umat-Mu yang mendengarnya
bisa menjadi pelaku firman. Bapa, Engkau juga memberkati Pak Riki dan Ibu Maria sebagai pimpinan di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan. Berkati juga seluruh jemaat yang di sini. Semuanya boleh mendapat kemurahan-Mu. Kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan. Biar semuanya diberkati dengan sukacita. Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.